Assalamualaikum sahabat sniper ngisor. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat berdealer tentang Bang, rekomendasikan sebuah peredam kecil yang senyap. Ini saya memiliki sebuah peredam, salah satu koleksi saya, peredam terkecil yang saya miliki. Jadi ini sahabat, ini bukan muzzle brake. Ini sebuah peredam. Ini sebuah peredam. Jadi tidak ada lubang di sampingnya sahabat. Jadi ini bukan muzzle brake ya, ini peredam. Yang OD25, panjang sekitar 5 cm. Peredamnya. Apakah ini cukup senyap? Oke, kita akan bahas apakah peredam kecil bisa senyap. Kita akan bahas seperti apa. Kita mulai. Baik sahabat, bagaimana cara kerja sebuah peredam? Maka kita akan urut bagaimana sebuah ledakan terjadi, bagaimana proses peredam bekerja, dan akhirnya kita bisa memberikan kesimpulan apakah bisa peredam kecil bisa membuat redaman. Oke, yang pertama adalah ledakan terjadi, bunyi letusan senapan angin. Kenapa kok bisa terjadi sebuah bunyi letusan? Bunyi letusan terjadi itu sahabat dikarenakan ada sebuah tekanan angin yang sangat tinggi lepas dari sebuah ruang tertutup, kemudian menggesek dengan angin yang lain di luar benda itu. Akhirnya gesekan itu menghasilkan sebuah bunyi. Semakin tinggi ataupun semakin besar power gesekan, maka bunyinya pun semakin nyaring. Sehingga senapan angin saat ditembak di ujung laras, ketika angin sudah lepas di ujung laras, terus akan terjadi sebuah ledakan. Semakin tinggi powernya, ledakannya semakin nyaring. Lalu bagaimana untuk bisa diredam? Yaitu berusaha agar angin yang besar tersebut bisa terurai, bisa dimampatkan, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan biar tidak menjadi sebuah tekanan yang sangat tinggi ketika keluar dari ujung laras. Hanya dikasih sebuah peredam. Tujuan peredam itu adalah untuk membatasi angin, untuk menahan angin yang akhirnya angin tetap keluar, tapi keluarnya itu berlahan-lahan, sehingga gesekannya pun tidak terlalu kuat untuk menghasilkan sebuah letusan ataupun sebuah ledakan, sebuah bunyi ledakan seperti itu. Sehingga kalau seperti itu sahabat, maka konstruksi peredam itu sangat penting. Bagaimana peredam itu bisa menahan angin sebanyak-banyaknya agar tidak bisa letus secara kuat, ditahan dulu kemudian dikeluarkan perlahan-lahan. Maka peredam yang baik itu tentu saja adalah diameter yang besar, sehingga dengan diameter yang besar bisa dikasih konstruksi di dalamnya berupa sekat, berupa gaswall, berupa apapun di dalamnya untuk bisa menciptakan hambatan terhadap angin dengan power yang besar itu. Dihambat kemudian dilepas berlahan seperti itu. Peredam semakin besar maka punya kesempatan untuk meredam semakin baik. Kenapa? Karena di dalam peredam itu bisa dikasih konstruksi penghambat angin yang dengan power besar itu bisa lepas. Sehingga peredam yang baik itu ketika sekatnya banyak sahabat. Peredam yang baik itu adalah diameternya besar, OD-nya besar, sekatnya semakin banyak. Tapi kalau OD-nya kecil, dikasih sekat semakin banyak, maka angin bahkan tanpa lolos. Kenapa? Karena ruang angin
hambatan di dalamnya itu sempit, anginnya bisa lolos, nggak bisa terkekang angin itu. Seperti itu. Jadi peredam kecil seperti ini bisa nggak? Sulit sahabat, sulit. Kenapa? Karena kalau sudah peredam kecil semacam ini, dikasih konstruksi apapun di dalamnya agak sulit. Dikasih konstruksi sangat banyak di dalamnya, maka ruang di dalamnya akan semakin sempit, sehingga ruang angin di dalamnya ini akan habis. Tidak dikasih konstruksi penghambat di dalamnya, maka angin pun juga bisa mudah lolos. Jadi sulit sahabat untuk mencari peredam kecil yang bisa meredam angin itu, menghambat angin itu, sulit. Sehingga bang punya sampean itu beredam enggak? Enggak sahabat, ini hanya sebagai aksesoris saja, sama hanya muscle brake, fungsinya cuma sedikit saja. Maka kalau umpamanya Anda itu mencari peredam kecil yang bisa senyap, sulit. Bukan tidak ada, tapi saya masih belum bisa berpikir gimana cara membuat konstruksi peredam kecil dengan konstruksi penyekat dengan baik itu untuk menghambat angin. Sulit sih. Maka sekarang saya akan buktikan dengan suara saja ya sahabat. Coba saya menggunakan pompa 5. Kita lihat perbandingan bunyinya ya. Tanpa peredam, kemudian saya punya juga 2 peredam ini sahabat. Ini OD30 panjang 20 cm. Ini OD38 panjang 15 cm. Jadi perbedaan bunyinya saja ya. Seandainya ada alat untuk mengukur apa itu namanya ya, untuk bunyi itu enak. Kita buka tanpa peredam dulu ya. Saya menggunakan pompa 5. Suaranya kayak gini. Jadi ini sahabat, saya pompa 5 dan ini tanpa peredam. Kita pakai peredam. Peredam yang mini. Sekarang saya menggunakan peredam ini. Enggak jauh beda bunyinya. Kita ganti menggunakan yang 30 OD30 panjang 20 cm. Jadi ini sekatnya agak lebih banyak di dalam. Sekarang kita akan ganti menggunakan yang OD38 panjang 15 cm. Baik. Jadi sahabat, mungkin pada pendengaran kalian tidak sangat jauh berbeda ya. Lupa saya nggak pakai alat pengukur suara, apa itu DBS apa namanya, lupa saya. Jadi ketika beredam ini peredam mungil, ini peredam yang besar, ini peredam OD25 panjang 5 cm, ini OD30 panjang 20 cm, ini OD38 panjang 15 cm. Dan keduanya ini sahabat ternyata memiliki suara yang hampir sama dengan konstruksi di dalam yang hampir sama. Yang membedakan OD-nya ini berbeda, tapi panjangnya ini enggak sama. Lebih panjang ini, panjangnya ini lebih panjang ini, tapi OD-nya lebih tebal ini. Dan hasil yang dihasilkan oleh kedua peredam ini ternyata yang saya dengarkan itu hampir sama. Kalau peredamnya kecil semacam ini sahabat, apalagi ya di dalam ini tidak ada konstruksi apapun, sekat apapun. Karena dikasih sekat pun nanti ruangannya bahkan tambah sempit, angin tambah lolos lagi gitu. Sebagai aksesoris saja. Ini. Jadi seperti itu kesimpulan saya. Jadi kalau umpamanya sahabat itu berharap mencari peredam mini kecil, mungil, tapi senyap,
sulit, kecuali hanya sebagai aksesoris. Apakah tidak meredam? Ya meredam, tapi sedikit. Oke, mungkin itu saja kesimpulan saya yang bisa saya sampaikan. Dan umpamanya sahabat bertanya, bang beli di mana peredam semacam ini? Maaf sahabat, ini peredam hanya dikasih oleh teman salah satu subscriber peredam ini. Jadi saya nggak tahu beli di mana. Bahkan saya cari-cari di online shop juga agak sulit menemukan peredam mungil kecil kayak gini. Yang ada mungkin hanya bezel break yang besarnya semacam ini. Oke sahabat, sini paling ngesot. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.